Halo semuanya, perkenalkan kami dari tim CC26 PSU 006 dari program Coding Camp powered by DBS Foundation. Pada kesempatan kali ini, kami sangat bangga mempresentasikan proyek capstone kami yang berjudul Resume, IT ATS Matcher, dan Skill Gap Analyzer. Tentu saja inovasi ini didukung oleh tim pengembang yang solid. Saya sendiri, Haikal Rizky Trihartanto, bersama Fadlan Ateriansyah bertindak sebagai AI Engineer yang membangun kecerdasan inti resume. Untuk memastikan data kami selalu akurat dengan tren industri, kami didukung oleh duo data scientist, Torik Al-Fakih dan Fadil Wibiosono. Terakhir, antarmuka platform yang mulus dan tangguh ini disiapkan oleh tim full stack developer kami, Bagus Naufal dan Rafli Andika. Lalu, mengapa resume sangat Anda butuhkan saat ini? Rekan saya Torik akan memaparkan realitas industri rekrutmen yang menjadi alasan utama platform ini lahir. Silahkan. Terima kasih Haikal. Latar belakang proyek kami bermula dari sebuah realitas pahit di lapangan. Di era pasca pandemi ini, persaingan di industri teknologi informasi sangatlah ketat. Penggunaan aplikasi tracking system atau ATS oleh tim rekrutmen sudah menjadi standar mutlak untuk menyaring ribuan lamaran secara otomatis. Namun sayangnya, sistem ATS tradisional yang ada saat ini masih sangat kaku. Sistem ini bertumbuh pada pencocokan kata kunci eksak. Dampaknya, seperti yang disoroti oleh media CNBC Indonesia, banyak pencari kerja mengeluh sulitnya mencari kerja dan sering ditolak oleh sistem. Keresahan ini tervalidasi secara akademis. Laporan dari Harvard Business School pada tahun 2021 menemukan bahwa 88% perusahaan mengakui sistem ATS mereka sering menolak kandidat berkualifikasi tinggi hanya karena resume mereka tidak memenuhi kriteria kata kunci yang kaku. Bahkan, data analitik terkini dari resume adapter tahun 2026 menunjukkan bahwa rata-rata pelamar melewatkan 52% kata kunci spesifik dari job description. Padahal mereka sebenarnya memiliki kompetensi tersebut. Hal ini menciptakan semantic gap atau kesenjangan makna yang masif antara kompetensi real pelamar dengan ekspektasi sistem. Kami hadir untuk menutup kesenjangan tersebut. Selanjutnya, rumusan masalah akan dipaparkan oleh Fadil. Ya, terima kasih Torik. Saat ini kami memilih masalah ini karena dampaknya sangat krusial bagi pencari kerja di bidang IT. Belum ada solusi yang spesifik untuk domain IT yang bisa memberitahu kandidat seberapa cocok CV mereka dan skill apa yang sebenarnya kurang. Oleh karena itu, resume dibangun untuk menjawab dua rumusan masalah utama. Yang pertama, seberapa efektif model deep learning dalam mengukur kemiripan semantik antara CV dan job description. Kedua, skill apa saja yang paling banyak dibutuhkan dalam industri IT berdasarkan analisis data lowongan kerja terkini. Untuk menjawabnya, kami melakukan perbandingan dengan produk ATS existing di pasaran seperti Wasber. Wasber bersifat general purpose untuk semua industri dan hanya mengandalkan pencocokan kata eksak. Sedang resume sangat unggul karena kami merancangnya spesifik untuk domain IT menggunakan ekstraksi Name Entity Recognition atau NER. Kami menggunakan arsitektur hybrid tabular deep learning yang mampu mengenali kemiripan semantik, bukan sekadar kata yang sama. Resume juga bertindak sebagai actionable AI dengan memberikan roadmap pembelajaran otomatis dan komputasinya sangat efisien berkat arsitektur keras micro MLP yang kami gunakan. Nah, bagaimana arsitektur canggih ini dibangun? Fadil akan memedahnya untuk Anda. Oke, terima kasih Fadil. Memasuki fase pengembangan, kami merancang infrastruktur cloud berskalabilitas tinggi. Front-end aplikasi kami dideploy menggunakan platform Vercel. Sementara itu, back-end dan AI service berjalan secara konkuren menggunakan komputasi awan AWS EC2 yang diamankan oleh Nginx Reverse Proxy. Lalu untuk memastikan stabilitas aplikasi, respon API AI generatif divalidasi dengan algoritma yang ketat, agar tidak ada aplikasi yang crash di sisi pengguna. Dan yang paling membanggakannya, model hybrid tabular dan NER kami telah melalui pengujian K-fold cross-validation dan juga sukses melampaui akurasi 85% tanpa indikasi kebocoran data. Nah, hasil arsitektur tersebut melahirkan 3 fitur utama pada produk resume. Yang pertama, ada fitur evaluasi dokumen, yakni untuk menganalisis skor kecocokan resume dengan job desk.
Lalu yang kedua, itu ada fitur CV Builder, terintegrasi untuk menyusun CV dari awal. Lalu yang ketiga, ada inovasi pembeda dari kami, yaitu ada CV Roadmap Generator, yakni memberikan jalur pembelajaran spesifik bagi kandidat. Nah, untuk melihat bagaimana interface produk ini bekerja, mari kita saksikan paduan user flow yang akan dibawakan oleh Bagus. Terima kasih Padlan. Mari kita posisikan diri sebagai pencari kerja. Pada user flow pertama, pengguna memulai onboarding dan langsung dapat mengunggah CV, serta memasukkan deskripsi pekerjaan yang dituju. Hanya dalam beberapa detik, resume akan menampilkan hasil analisa berupa skor ATS, deteksi kelengkapan skill, hingga rekomendasi perbaikan CV yang sangat mendetail. Lanjut ya. Pada user flow kedua, jika pengguna merasa CV lamanya kurang maksimal, mereka dapat berpindah ke fitur CV Builder. Pengguna cukup memasukkan informasi secara bertahap, mulai dari informasi personal, pengalaman, pendidikan, hingga skill tambahan. Sistem kami akan secara otomatis merangkai menjadi output format CV yang bersih, terstruktur, dan 100% ramah ATS. Lalu, di user flow ketiga ini adalah fitur terfavorit kami, yaitu CV Roadmap Generator. Jika pengguna merasa banyak kualifikasi skill yang belum tercapai, mereka cukup mengetikkan posisi yang diinginkan. Sistem akan menggenerate rencana pembelajaran, langkah demi langkah, beserta estimasi waktunya. Seluruh proses ini didorong oleh data analitik yang disiapkan oleh tim data science kami. Teman saya, Rafli, akan memaparkan lebih lanjut. Baik, terima kasih rekan Bagus. Betul sekali, AI kami bekerja akurat karena disuplai oleh data yang tervalidasi. Kami telah membangun sebuah dashboard Streamlit interaktif bernama IT Skill Trend Analysis. Di sini kita bisa melihat fitur Industry Demand Trends yang menampilkan keahlian apa saja yang paling tinggi permintaannya di pasar tenaga kerja IT. Selain itu, dashboard ini memuat kandidat karakteristik untuk memetakan keahlian yang secara real dimiliki oleh pelamar. Dengan menggabungkan data industri dan data pelamar, kami menghasilkan sebuah matriks skill gap analysis, yang dimana metrik ini sangat berharga karena menampilkan keahlian apa yang sedang banyak dicari oleh industri, namun pasokannya masih sangat minim dari pelamar atau undersupply. Sebagai komitmen kami terhadap transparansi akademik dan prinsip open source, seluruh dokumentasi dan sistem replikasi proyek ini telah kami pustaka di repositori GitHub. Kami menyediakan README yang komprehensif untuk panduan instalasi secara lokal, memisahkan directory secara modular antara front-end, back-end, dan AI servers, serta menyertakan data dictionary atau kamus data yang terperinci. Lalu, bagaimana kelanjutan masa depan proyek ini? Haikal akan menutupnya di segmen rencana implementasi. Terima kasih Rafli. Proyek Resume dirancang bukan hanya untuk skala laboratorium, tetapi untuk diluncurkan ke pasar luas. Pada rencana implementasi di bulan 1 dan 2, kami akan berfokus pada A/B testing langsung dengan para tech recruiter. Memasuki fase kedua di bulan 3 hingga 4, kami akan memperluas dataset menggunakan knowledge graph pada model NER. Dan di fase ketiga, pada bulan 5 dan 6, kami menargetkan ekspansi B2B atau business to business untuk mengintegrasikan API resume kami ke sistem portal perusahaan mitra. Dari sisi skalabilitas, pemeliharaan akan ditangani langsung oleh formasi inti tim kami. Kami juga merencanakan eskalasi infrastruktur seperti scaling up AWS S2, penggunaan Vercel Pro, serta perluasan kapasitas database PostgreSQL, dan MongoDB untuk mengakomodasi lalu lintas pengguna yang tinggi. Demikian seluruh rangkaian solusi komprehensif kami yang sepenuhnya dilandasi oleh studi literatur empiris. Resume hadir untuk memastikan tidak ada lagi talenta hebat IT yang terbuang sia-sia hanya karena sebuah sistem yang kaku. Kami dari tim CC26 PSU 006 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian kalian semua. Terima kasih.